Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi an na'mala shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan tunji qailaha 'anil muhlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khairal ibad. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama, saya berwasiat kepada pribadi saya khususnya dan umumnya kepada hadirin sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua yang menjadi larangannya. Mudah-mudahan dengan takwa kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jika Allah telah melapangkan dada seorang hamba untuk menerima Islam dan memasukkan ke dalam hatinya cahaya keimanan, pasti ia akan melihat berbagai kebenaran dengan cahaya keimanannya dan akan memikirkan akhir segala sesuatu dengan keislamannya. Maka ia menjauhi segala maksiat dan berbalik menaati Allah. Tapi sebaliknya, jika Allah membiarkan seorang hamba tersesat, maka ia tidak dapat menerima petunjuk meskipun ia merasa berada di jalan petunjuk. Tentang dua orang yang saling berbeda itu, Allah memberi permisalan dalam firman-Nya. Awaman kana mayyitan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bih fin nas kaman masaluhu fi dhulumatin laisa bikharijin minha. Al-Qadhan ayat 122. Apakah hati seorang yang mati kemudian kami menghidupkan kembali dan kami jadikan baginya cahaya sehingga ia dapat berjalan dengannya di tengah manusia, semisal dengan seorang yang berada di dalam kegelapan dan ia tidak mendapatkan jalan keluar dari kegelapan itu.
Allah memberi perumpamaan kepada kita tentang seorang yang mati hatinya, jumud atau keras, kemudian dihidupkan dan diberinya petunjuk sehingga ia dapat berjalan dan bersikap yang benar dalam kehidupannya. Sebagai seorang mukmin yang mendapat petunjuk, berbeda dengannya dengan seorang yang hatinya mati dan ia tidak mendapat cahaya petunjuk sehingga ia selalu menempuh jalan yang sesat dan ia tidak mendapatkan jalan keluar dari kesesatan. Tentunya antara keduanya tidak ada persamaannya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tanda dibukanya dada seorang ketika beliau Nabi SAW mendapat wahyu. Man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu bil Islam. Dan barang siapa yang hendak diberi petunjuk oleh Allah, maka hatinya dibuka kepada Islam. Jawab beliau Nabi SAW, al-inabatu ila daril ghurur wa tajabi an daril ghurur wal istidadu lil maudi qabla nuzul. Tanda seorang yang dibuka hatinya oleh Allah ke dalam Islam, maka orang itu merindukan kembali ke kampung akhirat yang abadi, dan ia menjauhi dunia yang penuh tipuan, dan ia selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sebelum ia menemuinya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kesenangan yang menipu. Kalau seorang yang tersesat jalannya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah tadi, kaman masaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha, semisal dengan seorang yang berada di dalam kegelapan dan ia tidak mendapatkan jalan keluar dari kegelapannya itu. Selanjutnya Allah menyebutkan orang itu akan mendapat kerugian di dunia dan di akhirat karena salah perhitungan tentang diri dan perbuatannya. Orang seperti ini digambarkan, orang ini sebenarnya baik, dia sholat, jamaah, bagus dalam peribadatannya, tapi salah berniat. Semuanya itu diniatkan ingin di dunia selamanya karena hartanya mungkin banyak. Dia ingin umur yang panjang karena mungkin kehidupannya lebih enak di dunia daripada akhirat. Digambarkan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Al-Kahf ayat 104. Yaitu orang-orang yang amal usahanya sia-sia di dalam kehidupan dunia, padahal mereka yakin bahwa mereka berbuat kebajikan. Hati-hati dengan semuanya itu. Kita kadang merasa sudah benar sendiri, tapi nyatanya salah dalam bertindak. Kelihatannya baik di dunia, tapi mendapatkan kerugian di akhirat. Amirul Mukminin Ali bin Khalid radhiyallahu anhu selalu takut dan menangis karena banyak mengikuti akhirat, banyak mengingat akhirat dan menahan nafsunya. Kata Sayyidina Ali, siapapun yang banyak berharap mendapat dunia dan mengikuti nafsunya, maka ia akan lupa akhiratnya dan akan terhalangi dari kebenaran. Maka ia adalah orang yang paling sengsara di dunia dan di akhirat. Siapapun yang telah mendapatkan kesenangan di dunia, maka di akhirat kelak ia tidak akan mendapatkannya. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari seorang kaya datang ke tempat Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dihidangkan makanan kepada Umar, maka ia diajak makan bersama oleh Sayyidina Umar. Tetapi ia menolaknya karena melihat bahwa hidangan itu sangat sederhana.
Hidangan itu kalau bahasa sekarang bukan level saya, bukan makanan saya. Naudzubillahi min dzalik. Umar berkata, demi Allah yang memegang jiwaku di tangannya, kalau aku tidak takut pahala amal-amal kebajikanku akan dikurangi, pasti aku akan hidup sebaik kehidupan kalian. Dan jika aku mau, tentu makananku lebih enak dari makanan kalian, dan kehidupanku lebih anggun dari kehidupan kalian. Tetapi aku sengaja meninggalkannya untuk mempersiapkan diri menghadapi suatu hari yang paling mengerikan, yakni hari kiamat, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhatin hamli hamlaha. Al-Hajj ayat 2. Setiap wanita yang menyusui anaknya akan melupakannya, akan melemparkannya, dan setiap wanita yang hamil akan gugur, hancur lebur dalam kandungannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah apa yang dunia ini diniatkan yang benar. Ibadah kita, sholat kita, jamaah kita, dan ibadah semuanya yang baik, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan minta yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrur rahufur rahim wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil mu'ayyadi sabirina bil azizin nasri wa muyassiril syakirina lihamdi syukri wa wafiqil muqtadina lil qiyami bi amri. Ahmadu ala ma an'ama wa aslama bi amrihi fima hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahad duhur, salatan daimatan bila fana'in wala fudur, wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, innallaha amarakum bi amri badati bi nafsi wa sanna bil malaikati wa ayyada bil mu'minina min ibadihi. Fa qala azza man qala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wal malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in warhamna ma'afu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma ihfid 'alaihim wa da'ya hadyanihim wa ahrizhum min diqis sujud ila sa'ati awtanihim wa la taj'alhum fitnatan lidh-dhalimin wa najjihim bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa